Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Sebelumnya, sahabat muslim tahu tidak apa itu qada dan qadar? Mari kita bahas bersama. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Qada secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz, papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa, qadir, atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah qada dan qadar. Takdir itu sendiri dibagi atas dua hal, yaitu takdir mubram dan takdir muallaq. Pertama, takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah oleh makhluknya. Takdir mubram memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diubah oleh manusia, pasti terjadi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh takdir mubram diantaranya kelahiran, kematian, gravitasi bumi, bencana, hari akhir. Kedua, takdir muallaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dapat diubah melalui usaha dan ikhtiar manusia. Kata muallaq secara bahasa berarti sesuatu yang digantungkan. Beberapa contoh takdir muallaq dalam kehidupan sehari-hari, yaitu keberhasilan anak sekolah meraih prestasi dengan giat belajar, kehilangan orang yang dicintai, kesulitan dalam mencari pekerjaan, kesehatan, kepandaian. Selanjutnya, beberapa contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar, antara lain sebagai berikut. A. Yakin terhadap qada dan qadar dari Allah karena pada hakikat qada dan qadar tersebut sangat logis, masuk akal. Apabila kita sulit memahaminya, hal tersebut berarti bahwa kita sendiri yang belum memiliki pemahaman secara menyeluruh mengenai hal tersebut. B. Pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. C. Allah tidak akan menyalahi hukumnya, sunatullah, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan manusia. D. Kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. E. Tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzan pada keadilan Allah. F. Mampu menyusun strategi, khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien. G. Bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah. Fungsi iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mendorong kemajuan dan kemakmuran. 2. Menghindari sifat sombong. 3. Melatih berhusnuzan, baik sangka. 4. Melatih kesabaran. 5. Terhindar dari sifat ragu dan penakut. Adapun hikmah mempelajari qada dan qadar diantaranya sebagai berikut. A. Allah telah menggariskan hukumnya dalam qada dan qadar. Dengan pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimistis dengan melakukan doa dan ikhtiar serta tawakal. B. Dengan memahami qada dan qadar, kita tidak akan memiliki prasangka buruk, baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. C. Kita bisa menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat untuk kehidupannya. Jika kita mampu menggunakannya dengan baik, tentu hasil yang optimal dapat kita raih selama hidup di dunia ini. D. Kita menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda-beda dan tentu memiliki hikmah tersendiri, di antaranya untuk saling mengenal dan bekerja sama.
Dengan memahami koda dan kodar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia tidak pantas untuk berperilaku sombong. Manusia berhak memilih untuk melakukan sesuatu. Dengan kesadaran itu, konsekuensi yang akan diterima di akhirat kelak, yang berupa ganjaran surga dan neraka, menjadi keniscayaan bagi setiap manusia. Keberhasilan atau kesuksesan bukan sebuah khayalan, karena jika kita mau berusaha, Allah pasti akan membuka jalannya. Mampu membedakan antara jalan yang baik dan yang buruk, karena masing-masing memiliki akibat atau konsekuensinya. Menjadi pribadi yang tidak pernah berputus asa dan lupa diri apabila menghadapi sesuatu, baik kesenangan maupun kesedihan. Allah tidak pernah menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Oleh karena itu, manusia tinggal mempergunakan karunia tersebut dengan sebaik-baiknya. Demikianlah penjelasan mengenai koda dan kodar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.